Sudah dilafazkan kata-kata itu. Di mana kata aslama yang artinya berserah diri itu kemudian sudah diajarkan kemudian oleh orang-orang Arab. Bahkan kata salam, salom itu sudah dituturkan juga oleh orang-orang Ibrani, oleh orang Aramaik. Sehingga kata Islam ini sudah familiar oleh keturunan Abraham. Jadi bukan hal yang baru, bukan suatu kata yang baru. Jadi kalau ada kata salima yang artinya selamat, kemudian kalau ada kata yang berkaitan dengan shalom, itu adalah identik dengan Islam. Makanya kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti Yesus itu juru Islam. Sejak kapan kemudian kata Islam ini menjadi baku? Ya sejak Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu kemudian untuk menyebut nama Islam sebagai agama yang diridai dan agama yang disempurnakan kemudian. Itu bang. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan itu, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah, sehingga kata-kata yang tadinya muncul dalam keseharian orang Arab, salima, aslamu dan seterusnya, itu menjadi pokok utama di dalam membentuk akidah mereka. Oh, ternyata untuk selamat ada sebuah agama yang disebut Islam. Jadi kata aslama yang kemudian membentuk atau dibentuk atau terbentuk menjadi kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Yang mana intinya antara Islam adalah hukum dan Muslim ada yang berserah diri kepada hukum ini. Maka inti dari keislaman itu adalah penyerahan diri, tunduk berserah diri kepada yang memberikan aturan, yaitu Allah. Seperti itu bang. Berarti derivasi atau turunan kata Islam itu dari kata Islam tadi itu ya? Atau kata apalagi satu tadi. Kemudian formasi selanjutnya menjadi Islam gitu ya. Dan itu dibagikan pada zaman Nabi Muhammad. Berarti kata Islam itu tidak merujuk pada agama tertentu dong pada saat itu. Itu kata umum yang dipakai dalam bahasa sosial ya. Bahasa interaksi sosial orang-orang Arab pada zaman itu. Dan apakah juga di dalam sejarah kata Islam itu ada studi sejarah katanya itu kapan muncul dalam peradaban Islam peradaban Arab ya, bukan peradaban Islam, kata Islam itu sendiri. Ya, ketika dikaitkan dengan kapan lahirnya Nabi yang Anda sebut Nabi, kalau bagi kami itu Bapak Abraham, ya Anda Muslim menyebutnya sebagai Nabi Ibrahim. Kalau itu dikoherensikan dengan kapan lahirnya Nabi Ibrahim dan kapan kata Islam itu muncul dalam bahasa interaksi sosial orang Arab, lalu kenapa nabi-nabi itu disebut Islam gitu loh. Dan sementara bahwa kata Islam itu sendiri menjadi suatu formasi baru ketika lahir Nabi Muhammad, sehingga itu menjadi identik dengan agama yang disampaikan oleh, bukan agama ya, iman ya, karena agama itu sebuah institusi selanjutnya, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu Bang Zuma. Ya, baik. Jadi kata selamat itu atau kata salimah atau kata aslamah itu adalah kata yang familiar dalam bahasa sehari-hari orang Arab sebelum Al-Quran itu datang. Tapi yang dimaksud dengan kata Islam, kandungannya adalah terbebas dari celah baik secara lahir maupun batin. Maka itu merujuk kepada satu pondasi, Islam. Makanya di Islam itu pembersihan jasmaninya ada, pembersihan rohaninya ada, maka disebutlah Islam. Tapi kalau kata salima, kata aslama, kata shalom, itu sudah bahasa sehari-hari, tidak perlu ada kajian. Al-Quran kemudian menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya kesempurnaan yang tadi yang saya katakan bahwa ini adalah
kata yang digunakan sehari-hari, aslama yang dimaksud ketika dia utuh menjadi satu pokok keagamaan, maka disebutlah Islam. Maka Islam ini yang menghantarkan manusia terbebas dari noda, baik secara lahir maupun batin. Jadi kata ini sudah digunakan, tapi tidak merujuk kepada satu konsep. Ketika Islam itu datang, baru merujuk kepada satu konsep. Ternyata ada konsep yang paten, yang bisa membebaskan manusia benar-benar bebas dari noda dosa, baik secara lahir maupun batin. Apa itu? Islam. Kalau hanya sekedar ingin selamat dari kejaran anjing, orang sudah menggunakan kata itu. Selamat dari banjir, orang sudah mengatakan. Tapi selamat lahir dan batin dalam pokok pondasi kebenaran kemurnian akidah, maka masuk ke dalam Islam. Nah, kapan itu terjadi? Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan dalam ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan seterusnya, ada hal yang diharamkan yang kemudian mendapatkan uzur, pembolehan. Nah, itulah Islam. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Maka Islam yang berasal dari kata aslama yang tadi itu adalah pembebasan diri dari noda atau celah dosa baik lahir maupun batin. Nah, itu Islam. Nah, lalu bagaimana kemudian orang-orang terdahulu para nabi disebut Muslim? Yaitu tadi, Muslim itu adalah pelaku dari aslam, pelaku dari ajaran selamat. Ketika ada orang kemudian ingin selamat, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adam diperintahkan, Adam mau selamat, jangan makan buah. Kapan makan buah, maka dia tidak selamat. Nah, begitu juga para nabi yang lain. Nabi Musa, kalau mau selamat, lakukan ini. Nabi Isa, mau selamat, lakukan ini. Dan semua nabi-nabi ingin selamat, maka mereka kemudian berserah diri kepada yang memberi aturan. Jadi kata aslim ini, ya, artinya berserah diri. Mereka kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Makanya dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan salam, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Yeremia. Yesus, Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan shalom untuk kalian. Tidak meninggalkan Kristen, tapi shalom. Nah, kemudian untuk menjadi selamat, orang-orang harus tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Tidak justru supaya kita selamat, aturan Tuhannya kita hapus dengan dengan membuat konsep aturan Tuhan telah dibatalin, telah digenapi dengan matinya Tuhan itu sendiri. Itu akal-akalan. Karena Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, kasihilah Tuhanmu dengan tetap setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum, larangan yang ditorehkan melalui Nabiku Musa. Bahkan Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan meskipun sekecil apapun dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Islam berserah diri, itu semua sudah dilakukan oleh para nabi dari sejak Adam alaihissalam. Demikian, Bang. Bang, izin sebentar, Bang. Saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma, siapa nabi atau rasul yang ingkar terhadap perintah Tuhan terus kemudian membuat Tuhan baru? Siapa? Itu nggak ada. Kalau kecuali umatnya. Kalau yang di Bible ada nggak? Sejauh saya belajar, saya tidak pernah membaca itu. Seorang nabi membuat Tuhan baru, itu nggak ada. Kalau Mr. Paulus? Nah, itu dia, membuat Tuhan baru bernama Yesus. Roma 10 nomor 9, untuk itulah
Barang siapa yang berkata Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati untuk bangkit menjadi Tuhan, baik untuk orang yang mati maupun untuk orang hidup. Padahal Tuhan mengatakan, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus pun mengatakan itu. Hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah. Gak boleh yang lain. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Gak boleh ada yang lain. Tapi Paulus, mohon maaf, dia mendoktrin orang untuk menuhankan Tuhan lain dengan mengatakan Tuhan itu sendirilah yang datang menjadi manusia. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Elohim tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia dan taat sampai mati di atas pohon. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah dibentuk. Ya, silakan. Izin turun Bang. Bentar dulu Bang, bentar lagi. Bang Tuhan. Waalaikumsalam. Izin turun. Oh iya Bang, Ya, iya Bang tuh. Makasih. Makasih Bang Juma. Silakan Pak Ohad. Baik, baik. Nah, ini yang terakhir ya Bang Zuma. Siap. Mau turun juga ini bentar ini karena sudah mau aktivitas siang juga. Jadi kalau saudara-saudara Muslim mengatakan bahwa para nabi terdahulu itu adalah Islam, ya. Jadi ini merujuk pada kata Islamnya berarti. Dengan demikian kesimpulannya Anda sebut Islam dalam konteks kata Islam tadi sebagai derivasi atau asal katanya, maka nabi-nabi terdahulu itu adalah nabi-nabi yang terbebaskan dari dosa berarti ya, nabi-nabi. Benar? Iya, betul. Oke, lalu berarti karena Islam itu adalah sebuah formasi baru ya sejak Nabi Muhammad dan menjadi kata yang merepresentasikan sebuah institusi keagamaan ya bagi orang-orang yang beriman sama seperti Muhammad. Berarti kata-kata itu menjadi berubah gitu ya. Orang-orang yang terdahulu menjadi orang-orang yang seolah-olah menjadi satu institusi keagamaan dengan Islam gitu. Bagaimana Anda menjawabnya itu sementara Islamnya itu muncul kemudian, sementara nabi-nabi itu sudah jauh berabad-abad sebelumnya, bahkan ribuan abad ya sebelumnya. Oke. Baik. Ratusan abad ya. Oke, baik. Jadi seluruh nabi yang diberi kewenangan kemudian menjadi rasul, tujuannya diutus itu sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya salom, bahasa Arabnya salam. Seluruh nabi mengajarkan ajaran salam. Bahkan Yesus disebut adalah juru salam. Juru salam, juru Islam, juru shalom, juru selamat. Itu nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah nabi yang menerima ajaran untuk dirinya dan untuk umatnya, kaumnya. Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia rasul. Yesus diutus kepada kaumnya, berarti dia rasul. Nah, sekarang ketika Yesus diutus, apakah dia sebagai juru selamat? Ya, Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Salam Ibrani, salam Arab. Artinya sama, selamat. Nabi Muhammad juru selamat. Yesus juru selamat. Nabi Musa juru selamat. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Aku sempurnakan nikmatku, aku ridha kepadamu, dan aku ridha terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidupmu, tuntunan hidupmu, agamamu. Itu. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk surga.
berarti harus hidup keagamaan yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Sedangkan agama yang lebih sempurna dari hukum Taurat adalah Islam. Sedangkan Kristen adalah agama yang menghilangkan sebuah hukum Taurat. Sedangkan Islam tidak. Kalau Kristen menghilangkan, kalau Islam tidak, menambahkan. Berarti harus lebih sempurna. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa dan kebenaran. Nah, makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab penyempurna, karena dia menyempurnakan semua pondasi akidah dan akhlak serta syariat pada nabi-nabi sebelum dia. Jadi nabi-nabi terdahulu memang mengajarkan keselamatan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diajarkan untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Isa atau Yesus dalam agama Kristen diajarkan sebagai rasul untuk orang-orang Kristen. Untuk orang Bani Israel. Nah, sedangkan Yesus disebut juru selamat, bukan juru Kristen. Tapi juru selamat, berarti dia adalah juru Islam. Itu poinnya. Makanya Islam ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kepada Allah. Allah disebut apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, yang maha penyelamat, yang maha menyelamatkan. Menyelamatkan keselamatannya Allah, menurunkan kemudian agama salam, salam, salam. Makanya orang Yahudi kalau ketemu, shalom alaikum, keselamatan atas kalian. Wa alaikum salam, dan juga kepadamu. Begitu juga di Islam, assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Yang mendengarkan menjawab, wa alaikum salam, dan untukmu juga keselamatan. Tuh. Jadi membumikan ucapan selamat, membumikan ucapan keselamatan, itu hanya ada di Islam. Mohon maaf nih kalau di Kristen selamat pagi, matahari yang diselamatkan, selamat siang, selamat sore, matahari yang diselamatkan. Tapi kalau Yahudi dan Islam, yang diselamatkan adalah orang yang dibicarakan tentang doa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Nah, Yesus sebagai juru selamat berarti dia adalah pemimpin pada masanya untuk mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu di Kisah Para Rasul 11:26, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Nah, pengikut Paulus ini makan babi. Yesus tidak bersunat, Yesus bersunat. Mereka nyanyi-nyanyi, Yesus tidak. Semua yang dilakukan kemudian oleh juru selamat tidak dilakukan kemudian oleh, mohon maaf nih, orang Kristen. Yesus sujud, Kristen enggak. Yesus syahadat, Kristen tidak. Jadi ajaran selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Tak ada Kristen di situ. Tapi ini berat. Tak ada Kristen yang bisa menerima ini kecuali dengan lapang dada dan akal sehat. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih banyak atas segala pertanyaannya. Kalau saudara Kristen kan bisa menyimpulkan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa nanti. Tapi ini kan nggak ada siaran ulangnya ya, Bang ya? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nanti kan bisa. Sebelum anda pamit, Bang, saya mau nanya ke Bang Juma, kalau Anda mau menanggapi boleh. Terus kan tadi Bang Juma menerangkan ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada nggak mereka semua para nabi ini pernah mengatakan dia seorang Kristen? Silakan Bang Juma dulu, baru Anda boleh tanggapi, silakan. Enggak ada. Kristen itu kan Kristos. Kristos dalam bahasa Yunani, kemudian Mesiah atau Mosiah dalam bahasa Ibrani, Al-Masih kalau dalam bahasa Arab. Nabi-nabi tidak ada yang pernah mengaku sebagai pengikut Mesias, karena gelar Mesias ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang pemangku daripada firman Tuhan yang datang kepada mereka, seperti Nabi Harun, Saul yang ada dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, kemudian Salomo, Daud, termasuk Yesus. Tapi diingkari. Yesus ini adalah Mosiah atau Al-Masih, tapi diingkari kemudian. Nanti Islam datang meneguhkan bahwa
Yesus yang kalian tolak itu sebenarnya adalah Mesias yang kalian tunggu, tapi mereka tidak pernah mau tahu. Tidak, Yesus itu anak haram, Yesus itu anak zina, dia penyihir dan seterusnya. Sampai hari ini bahkan mereka punya kitab tafsir bernama Talmud yang menceritakan Yesus direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Nauzubillah. Jadi ketika ditanya adakah kemudian yang nois, saya katakan ada. Jadi adakah nabi yang kemudian menjadi pengikut Mesia? Itu saya belum temukan, kecuali kalau Nabi Musa juga disebut Al-Masih, maka pengikutnya adalah Harun, karena Harun diminta untuk menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bukan pengikut sih, tapi pendamping daripada Nabi Musa. Seperti itu Bang Handi. Pak Ohan bisa nanggapi Pak, kalau penjelasan Bang Juma belum dibantah silakan. Kalau Anda bisa buktikan ternyata Kristen ini belakangan datang Pak, tidak ada berhubungannya korelasinya dengan para nabi. Bisa ditanggapi Pak? Baik, secara artikulasi kata tersebut tidak disebutkan di dalam kitab, ya. Tapi yang jelas ada silsilah, ya, kenapa itu menjadi Kristen. Yang jelas bahwa perjanjian Allah dengan Abraham bahwa karena dosa maka akan diturunkan seorang juru selamat, dan itu sudah dimuatkan oleh para nabi, ya, dari Bani Israel. Yakni Yesus Kristus itulah. Jadi seorang yang dilahirkan itu yang kemudian diberi nama Yesus Kristus itu. Saya nggak membahas Yesus Pak Ohan. Apakah ada? Pak, saya potong Pak. Saya potong Pak. Apakah ada para nabi yang beragama Kristen? Kalau merujuk pada agama ini kan sekarang kalau kita menyebut agama, ya kan. Tapi soal kata Kristen tadi yang Anda tanyakan, kenapa, dari mana gitu? Itu jelas tadi, karena sudah ada Kristus itu, maka pengikut Kristus itulah Kristen. Gitu loh. Paham di situ ya? Enggak paham Pak. Pertanyaan saya adalah Nabi Adam sampai Nabi Musa, apakah dia Kristen? Jadi begini. Kalau kita mengatakan apakah secara agama mereka Kristen? Ya, kalau dari konsep ajaran tentu ya bagi kami orang Kristen melihat mereka sebagai Kristiani, artinya orang di dalam Kristus. Oke, gitu ya. Di dalam Kristus cara hidupnya dan dari ekspresi dirinya, baik itu kata-katanya, tindakannya, jadi ekspresi di hidup atau aktualisasi diri mereka itu di dalam Kristus itu. Gitu, artinya seturut apa kasih Bang Juma dulu tanggapi, ini seru ini topik. Saya persilakan ke Bang Juma. Bang Juma ini memaksakan dimengkristenkan semua para nabi. Bang Juma, tanggapan? Jadi gini, terima kasih. Yang digelari Kristus itu sebenarnya bukan hanya Yesus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Jadi Kristus ini artinya Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Tidak. Kores diurapi, Daud diurapi, Harun diurapi, Salomo juga diurapi. Cuman begitu Bible masuk ke Indonesia, yang harusnya Daud Kristus itu dirubah menjadi Daud yang diurapi. Padahal urapan atau Mesias itu terjadi pada Daud. Tapi di Indonesia hanya Yesus yang disebut Kristus. Sementara Daud itu sebenarnya juga adalah Kristus. Tapi dihilangkan titel-titel Kristus para nabi Bani Israel ini demi untuk menggaungkan satu tokoh saja, yaitu Yesus Kristus. Padahal Elisa juga Kristus, Harun juga Kristus, dan saya bisa paparkan bukti-bukti itu. Kalau mereka yang saya sebutkan ini adalah Kristus juga. Nah, tapi itu tadi, karena dia menganggap hanya Yesus yang Tuhan, maka hanya Yesus yang digelari Kristus. Padahal kalau Kristus sama dengan Tuhan, maka Salomo, Elisa, Harun, Saul semua juga adalah Tuhan, karena mereka juga digelari Mesias. Dalilnya lengkap. Kemudian ketika ada ungkapan bahwa hidup secara Kristiani itu adalah orang-orang terdahulu sebelum Kristen, itu adalah satu pembodohan yang nyata. Hidup secara Kristiani itu artinya apa? Hidup dengan pola Barat. Apa itu hidup dengan pola Katolik? Apa itu menjadikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus
dan hidup di dalam ketenangan. Saya izin turun dulu ya, karena saya mau ya silakan Anda ya berbicara bebas. Karena jelas konsep iman kita beda ya. Ya jadi ujungnya tidak akan habis-habis lah. Tetap akan terjadi polemik sepanjang zaman pun akan begitu kalau kita berangkat dari sisi yang berbeda. Jadi silakan Anda berbicara. Saya turun dulu ya. Terima kasih banyak. Nanti pada kesempatan lain kita bertemu, kita bertukar pikir lagi ya, kita berdiskusi lagi ya. Baik, selamat siang. Siang. Ya, jadi saya lanjutkan sesuai dengan pertanyaan ini dan menanggapi ucapan saudara kita yang Kristen tadi itu. Memang kuping nggak kuat kalau kita menjelaskan kebenaran, karena kebatilan itu pasti akan kabur ketika yang hak ditegakkan. Nah, tuduhan bahwa para nabi itu hidup secara Kristen itu adalah bohong. Hidup secara Kristiani berdoa dalam 3 nama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak dianut oleh nabi-nabi, termasuk Yesus tidak pernah berdoa dalam 3 nama ini. Kemudian hidup secara Kristiani itu ibadah Minggu. Nabi-nabi mana ada ibadah pada hari Minggu? Tidak ada bait suci atau kemah pertemuan yang didirikan untuk ibadah Minggu. Jadi itu adalah kebohongan. Kemudian yang ketiga, tak ada nabi-nabi yang melakukan nyanyian-nyanyian yang memuji kepada Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristiani hidup dengan lagu lagu rohani mereka dengan pemujaan-pemujaan kepada anak Maria. Apakah nabi-nabi melakukan? Tidak, Yesus aja kagak. Jadi kalau ada kemudian nabi seorang Kristen mengatakan para nabi hidup secara Kristiani, itu adalah kebohongan. Kristiani adalah orang Kristen, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yang disebut pengikut Yesus adalah mereka yang menganut Taurat, hidup secara Taurat, syariatnya syariat Taurat, hukum-hukum hidupnya secara agama adalah Taurat. Sementara Kristen bukan. Jadi jangan mau dibodohin dengan orang yang cuma ngomong tanpa ilmu, yang mengatakan nabi itu hidup secara Kristiani. Enggak. Hidup secara Kristiani itu hanyalah orang Kristen aja. Tidak ada nabi-nabi hidup secara Kristiani. Tapi kalau dikatakan apakah mereka hidup secara Muslim? Yes. Ada dalilnya? Ya. Dalil mana itu? Nabi Musa di dalam Bible taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Semuanya taat kepada Tuhan. Dan tak ada di Bible Nabi diceritakan memuji-muji Yesus. Itu tak ada. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu tadi yang saya katakan, bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kemudian beriman kepada Allah, dan itu diajarkan kepada keturunannya. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Ibrani 5 nomor 7, Yesus anak soleh. Anak soleh, bukan anak Kristiani. Tapi ini Banyuma, tadi ada momen-momen tertentu. Boleh ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada momen-momen tertentu, saya juga terharu, bergetar. Saya rasa netizen juga banyak yang komen, Banyuma sepertinya bergetar, sedih begitu dalam momen menjawab pertanyaan, terus menjelaskan bahwa janganlah Anda salah Tuhan setelah menjelaskan Al-Quran. Momen-momen seperti tadi bergetar itu Banyuma kenapa? Kasihan sama mereka atau seperti apa? Silakan. Ya Allah ya Rabb. Jadi gini Bang Andi, saya ingat aja sih perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk meluruskan segala kebengkokan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam. Segala hukum dia tegakkan kemudian untuk keselamatan. Makanya Nabi Muhammad menjelang kematiannya, dia tidak teriak memanggil anaknya, istrinya, orang tuanya, enggak.
Dia memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati di penghujung hidupnya. Dan umatnya ini bukan cuma umat Islam saja. Umatnya ini adalah seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan sampai hari kiamat. Semua adalah umat Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad ini memiliki umat yang paling banyak. Dan yang paling banyak membangkang juga adalah umatnya. Ketika Nabi Muhammad datang kemudian menorehkan warisan berupa Al-Quran, kita berupaya mengikuti metode dakwah beliau, menyampaikan apa yang datang kepada beliau. Di tengah-tengah kita justru hadir siang malam, kita kita berdialog, berdebat dengan orang-orang yang penuh dengan pembangkangan. Pembangkangan, hatinya tegar tengkuk, tidak pernah menggunakan akal, mereka hanya modal percaya saja, yakin saja, tanpa ada kemudian keinginan untuk membuka diri belajar. Nah, ini yang membuat saya sedih. Luar biasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kemudian untuk mengajarkan Al-Quran yang begitu sudah nyata kebenarannya, mengajarkan bagaimana Al-Quran ini membimbing manusia menuju kepada keridaan Tuhan alam semesta. Namun mereka membangkang, mereka menghina, mereka menghujat. Tanpa ilmu mereka mengkaji Islam, menghujat Islam, mentafsirkan Islam. Tanpa ilmu mereka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Ini yang membuat saya sedih. Saya terharu Allah menundukkan saya salah satu orang yang mungkin menganggap diri saya ini adalah bagian daripada orang yang menyuarakan dari Al-Quran. Meskipun saya hanya mengambil bagian kecil, meskipun saya akui saya bukan orang baik-baik, saya juga adalah pendosa, saya juga adalah manusia yang tidak lepas dari kehilapan. Tapi paling tidak, dibandingkan mereka yang ada di luar sana, ya saya menginfakkan usia saya untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita kasihi. Meskipun tantangannya adalah hujatan, hinaan, fitnahan, bahkan orang yang sudah mati pun jadi serangan. Ya, dan ya selalu diancam akan dilaporkan bla bla dan seterusnya. Sementara yang kita tegakkan ini adalah penghargaan setinggi-tingginya kepada yang mereka sebut Yesus. Ya, penghormatan yang semulia-mulianya kepada yang mereka sebut Tuhan, yaitu Yesus. Betapa mereka murka ketika kita mengatakan Yesus tidak disalib. Mereka marah. Mereka ngamuk, mereka benci, mereka kemudian tidak menyukai itu. Mereka suka kalau apa yang iblis inginkan terjadi sehingga merasuki Yudas itu benar-benar terjadi. Mereka mau betul-betul hamba Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas pohon. Mereka mati-matian untuk memperjuangkan itu. Sampai mereka tidak jarang diantaranya menghina, menista, mengancam Bang Suma. Padahal yang saya lakukan siang malam itu adalah bagaimana fitnahan-fitnahan orang-orang terdahulu terhadap Nabiullah itu hilang, terbebas dari dirinya. Tapi apa yang terjadi? Dicaci, dimaki, dinista, dan seterusnya. Ya meskipun itu semua saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Nah ini yang membuat saya terharu Bang Handi ketika ditanyai tentang Nabi Muhammad, implementasinya tentang Yesus, bahwa Islam datang bukan tanpa alasan. Islam datang itu sebagai harapan terakhir untuk para pendosa. Islam adalah harapan terakhir dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para pendosa. Kalian punya dosa, mau hapus, mau dihilangkan, mau dimurnikan, kalian mau disucikan, masuk Islam. Kalian tidak dibiarkan terluntaran, tidak dibiarkan kemudian menjadi anak yatim. Ada Islam sebagai rumah yang untuk mengademkan diri Anda lahir batin. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Sekarang kalau kita masuk di dalam agama mereka, mana jaminannya? Aku menjamin siapapun yang menyembahku akan, mana jaminan dari dia? Nggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin sepenuhnya kepada siapapun yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah inilah Bang Handi yang membuat saya tadi itu terharu. Dan ya itu dari dalam, bukan dibuat-buat ya teman-teman. Ketika berbicara mengenai Rasulullah, kaitannya dengan misi beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan teman-teman kaum kafir ini, ya pasti saya terharu. Karena yang kita cari bukan popularitas,
bukan nama yang kita cari, bukan supaya wajah kita dikenal di mana-mana, bukan supaya nama kita diharumkan di mana-mana, bukan. Tapi yang kita cari ini adalah bagaimana teman-teman kita bisa kemudian mendudukkan perkara tentang keimanan itu pada tempat yang seharusnya. Di Indonesia mayoritas Islam, Islam banyak di luar sana, tapi di Indonesia inilah mayoritasnya. Maka karena kita mayoritas Islam, maka sepatutnya ada gelombang untuk menyuarakan Islam demi untuk menyelamatkan orang-orang di luar Islam. Mereka terima alhamdulillah, mereka tidak terima juga ya kita astagfirullah aja. Karena la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan di antara mereka sudah ada yang mengakui bahwa Kristen memang harus diajarkan dengan cara paksaan kepada orang di luar Islam demi untuk menyelamatkan mereka dari dari kesalahan, dari dosa. Nah, itu juga kita. Bedanya kita dengan cara mengajak mereka tanpa paksa. Kalau mereka mengajak dengan cara paksa, dengan cara apapun mereka kemudian lakukan. Filipi 3 nomor 18, 1 Korintus 9 ya nomor 21, nomor 20 21. Itu sebagai implementasi tata cara mencari pengikut.